Dan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Fadlan Garamatan. Mudah-mudahan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pada saat ini. Dan namun sebelum itu kita hantarkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian kepada saudara kita yang harus meninggalkan forum ini untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, semoga Allah lindungi, semoga Allah jaga, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dilaksanakan dan dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita menyambut guru kita, Ustadz Fadlan Garamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz menampilkan dengan background Raja Ampat itu semakin menggugah untuk keinginan segera pergi lagi ke sana, Ustadz. Ini bukan Raja Ampat, ini Fak-Fak. Oh, di Fak-Fak, Masya Allah Ustadz. Kalau begitu berarti kita harus bertambah objek yang bakal kita kunjungi, Ustadz ya. Amin. Daripada Raja Ampat kita harus ke Fak-Fak berarti, Ustadz. Amin, amin, amin. Hingga lagi Ustadz, beberapa waktu yang lalu Ustadz setelah kajian, beberapa peserta menyampaikan, Pak Sanudin, kapan kita punya trip dengan Ustadz Fadlan Garamatan sebagai pembimbing kita ke Papua itu. Nah ini jadi PR bersama ya Ustadz, mudah-mudahan sebelum akhir tahun bisa terrealisir Ustadz, dikarenakan beberapa peserta menanyakan dan ingin ikut serta Ustadz dalam trip ke Raja Ampat itu. Dan tentunya dengan Ustadz yang menjadi pembimbing utama kita, Ustadz, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran ya Ustadz ya untuk kita melaksanakan tadabbur alam di Raja Ampat itu. Siap. Ya. Nah baiklah Ustadz, pada pagi hari ini kita masih bersama 429 peserta Ustadz. Kita siap mendengarkan nasihat dari Ustadz, dan pada pagi hari ini kita membaca ayat 90, 91, namun kepada Ustadz kami silakan Ustadz mau membawakan tema atau topik apapun. Dan kalau seingat saya Ustadz pada minggu yang lalu Ustadz yang menyampaikan sebuah topik, sudah Ustadz ya? Pada minggu yang lalu terkait, sebentar Ustadz, saya lihat WA dari Ustadz. Pada minggu yang lalu Ustadz menyampaikan topiknya itu adalah malam pertama di alam kubur. Betul itu Ustadz? Indahnya malam pertama dan hari-hari di alam kubur. Masya Allah. Oke, silakan Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dan Allah anugerahkan hikmah untuk kita semuanya. Silakan dilanjut Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup, daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan dosa kejahatan dan maksiat ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani,
Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain. Berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka manusia itu hidup dengan keangkuhan. Sombong. Egois. Tamak, rakus. Bahkan di antara mereka manusia itu ada yang berani-berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan di suatu saat nanti Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah. Yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'buda illallah. Alhamdulillah dengan segala hamparan ridho, rahmat, taufik, kesempatan, kesehatannya di waktu pagi sampai dengan duha hari ini. Allah mengumpulkan kita di NBO dalam rangka mencerdaskan suara hati kita, pendengaran dan pandangan kita untuk selalu dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam teriring salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia, cerdas, mencerahkan, yang sengaja diutus oleh Allah sebagai hadiah untuk penduduk akhir zaman. Diutus untuk mencerdaskan, diutus untuk mencerahkan, agar orang-orang di bumi kelak nanti mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang sejati bersama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'ut, para alim, para ulama, terkhusus kepada para mujahid bangsa Indonesia. Setelah 350 tahun mereka dijajah, mereka menyatukan semangat wa'tasimu bihablillahi jami'ah yang diramu oleh para alim, para pejuang negeri ini dengan satu tekad, janji perjuangan, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Alhamdulillah, semangat itu menyatukan rona perjuangan mereka dengan menyatakan sikap bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan oleh karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan mereka mampu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka menyampaikan kepada kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia kita berdasarkan Qul huwallahu ahad atau bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Dengan niat yang tulus bahwa negeri ini bertauhid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat kepada bangsa pada tanggal 9 Ramadan, di saat-saat pintu rahmat Ramadan dibuka oleh Allah. Indonesia diberkahi pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah
bertepatan dengan hari Jumat 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, Indonesia merdeka penuh dengan rahmat di hari Jumat kemerdekaan. Dan kini kita sudah melewatinya 77 tahun menuju 78 tahun. Semoga kita menjadi orang yang mampu menyambut, menyongsong, mengisi 77 tahun menuju 78 tahun sebagai harapan. Rabbana atina fid dunya. Tapi kita menyongsong wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sukses di dunia, tapi kita juga akan mendapatkan rahmat sekaligus sukses di akhirat. Tuan-puan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini adalah indahnya malam pertama dan hari-hari di alam kubur. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di alam dunia setelah kita akan sudah melewati alam rahim, alam kandungan. Dan setiap orang yang ada di atas dunia akan menuju alam kubur. Sesudah itu bergeser ke alam akhirat yang kekal. Di tahap kedua ini, manusia dituntut dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tuntunan yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar di dalam perjalanan hidup selalu bersandar kepada Allah, mengikuti cara, pola, metode, sikap, akhlak daripada Rasulullah Muhammad SAW. Jika ingin membuat perjalanan era Maliki Yaumiddin itu menjadi energi seperti kita pada saat ada di dunia. Maka tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat 67 ayat 2, Allah mendorong, Allah memuhasabahkan diri kepada hambanya agar jangan terlalu galau, jangan terlalu menjadikan dunia menjadi energi sehingga melupakan energi besar. Boleh kita berenergi di dunia, tapi energi dia adalah ibadah. Kalau di dalam rahim kita tidak beribadah, tapi energi dunia adalah energi ibadah yang dapat mendorong di setiap hamba, membawa di setiap hamba agar tahu bahwa mereka itu datang dari Allah. Sebagaimana dulu pertanyaan ulama kepada kita, min aina jita? Dari mana Anda? Walima zahrita? Dari mana? Dari Allah. Untuk apa? Allah memberi jawaban itu kepada kita. Allah memberi jalan itu, menunjuk kepada kita dengan firman-Nya surat 51 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan beribadah, mengabdi kepada aku. Nah, hidup ini mengabdi. Bekerja itu mengabdi. Ikut pengajian itu mengabdi. Menghidupkan rumah tangga itu mengabdi. Berada dalam rumah tangga itu mengabdi. Nah, bagaimana meningkatkan pengabdian itu? Tadi saya menyebutkan bahwa dalam surat 67 ayat 2 Allah menyebutkan
sebagai musahabah, motivasi kepada orang yang hidup supaya tidak boleh ketakutan, tidak boleh merasa terpenjara, tidak boleh merasa saya tidak bisa. Tapi ayat ini the best untuk orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, kami sengaja menjadikan kehidupan. Ulangi Bapak Ibu. Kami sengaja menjadikan kehidupan dan kematian untuk mencari tahu siapa sesungguhnya yang dekat dengan Allah. Untuk mencari tahu siapa yang kualitas hidupnya bersama Allah. Untuk mencari tahu siapa yang amal solehnya berlimpah ruah. Untuk mencari tahu siapa yang akhlak di dunianya baik. Untuk mencari tahu siapa hambaku yang bermanfaat buat orang lain. Motivasi ini mendorong kepada kita yang hidup, terutama orang-orang beriman, agar hari-hari itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kapan saja liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di mana saja ayyukum ahsanu amala. Situasi apa saja liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebab kalau kita tidak membangun liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, maka satu teguran Allah kepada kita. Wal asri innal insana lafi husri. Demi waktu, manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Wahai umat Muhammad, wahai umat Islam, umur kita hanya 63 tahun. Tapi dalam usia 63 tahun, limpahan pahala, limpahan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah tebarkan sebagai kunci-kunci surga yang terbuang di alam semesta. Allah menyediakan itu. Sehingga kita harus membuat kehidupan ini dengan qualified, kualitas dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Kualitas dekat dengan Allah itu dalam tuntunan As-Sunnah dan Al-Quranul Karim. Sehingga di kehidupan dunia kita tidak melenceng, tidak keluar dari rel kehidupan ini. Hawa nafsu kita dididik, dicerdaskan. Kemauan yang penuh dengan noda dosa didorong jauh-jauh dari hati. Keinginan yang keliru, yang salah, hawa nafsu yang membungkus iman pun dijauhkan dari kehidupan kita. Yang ada hanya iman. Karena bendera iman itu membawa kita menuju Allah. Setelah kita ada di dunia, kita akan bergeser ke alam kubur. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 4
99. Bunyinya sederhana. Orang yang paling cerdas ialah orang yang menghitung-hitung, mengevaluasi, mengintrospeksi amalnya, kebaikannya yang dibuat oleh dirinya. Dan evaluasi itu tidak untuk dipamerkan, tidak untuk diceritakan, tidak untuk diumumkan, tetapi diukur kepada jiwanya, diukur pada pandangan kehidupannya, dan diukur pada pendengaran batinnya bahwa perbuatan alam kehidupan ini sudahkah diterima oleh Allah? Sudahkah dicatat oleh malaikat-malaikat Allah? Sudahkah menjadi investasi terbaik? Sudahkah menjadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Jika belum, maka kita harus mengambil tadabbur dari hadis Tirmizi. Orang yang paling cerdas ialah barang siapa yang menghitung, mengevaluasi, mengintrospeksi amal perbuatan dirinya. Dan dia beramal untuk kehidupan. Setelah kematian. Evaluasi, introspeksi itu semua dilakukan di dalam proses kehidupan, sehingga dia meningkatkan bendera kehidupan dengan amaliyahnya, agar dia menghadiahkan kepada kematian. Dan Rasulullah SAW dalam hadis itu juga mengatakan, orang yang paling lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angan nanti dia diampuni oleh Allah. Angan-angan tanpa action, tanpa interaksi, tanpa ibadah, hanya harapan kosong diampuni oleh Allah. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Kematian itu adalah nasihat dan guru terbaik. Dan dia adalah guru kehidupan. Sedikit saja kita lengah dari memikirkan kematian, maka kita kehilangan energi terbaik dalam kehidupan. Sedikit saja kita lengah tentang era Malik Yawmiddin. Waktu tanpa nilai, waktu tanpa ibadah, waktu tanpa makna, kecuali hampa. Innal insana lafi khusri. Karena alangkah indahnya, alangkah bahagianya seandainya kematian itu menjemput. Kita sedang berurai air mata, merasakan manisnya iman dan lezatnya iman, manisnya ibadah di saat sujud sebagai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu, kangen untuk berjumpa dengan Allah. Oleh karena liyabluwakum, jadi ahsanu amala itu hari-hari dibuatkan, disediakan, disiapkan untuk menuju perpindahan ke alam kubur itu.
Malu kalau duha kita 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Buatlah sekemampuan dirimu untuk berjumpa, melepaskan kerinduan dengan Allah. Malu kalau ayat-ayat Qur'annya tak menghiasi di perjalanan hidupnya. Karena waktu berlalu tanpa hiasan ibadah, maka kita akan terkena hidup dengan sia-sia, hampa, tanpa nilai. Maka rindulah membaca ayat Allah sebagai kerinduan mendengar ucapan Allah, mendengar perintah Allah, mendengar peringatan Allah melalui ayat-ayat Allah kepada hati, pendengaran, dan pandangan hidup. Imam Al-Ghazali sudah bilang sama kita, umur itu mutiara yang paling indah dan sangat mahal harganya. Lemari terbaik untuk menyimpannya adalah lemari yang bernama akhirat. Maka tuan dan puan dalam kehidupan untuk membuat keinginan indahnya malam pertama di alam kubur dan hari-hari di alam kubur. Buatlah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menjadi energi penyeimbangan dalam hidup. Atina fid dunya Rabbana, atina fid dunya, atina fid dunya Rabbana. Dan kita juga, Rabbana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Liyabluwakum ahsanu amala, merawat perjalanan hidup sehingga mulai dari bangun tidur, aktivitas hidup keseharian sampai tidur kembali terjaga, terhadiah, termotivasi dengan amalia-amalia yang hidup. Amalia-amalia yang mencerdaskan, amalia-amalia yang mencerahkan, amalia-amalia yang menggembirakan, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin buat lemari terbaik itu, hiasilah hidup dengan sebuah pertanyaan. Muhasabah diri, introspeksi diri. Kutinggalkan tempat tidurku pada suatu hari. Kemudian aku tersekap, membisu. Kubur adalah malam pertamaku. Demi Allah, katakanlah apa yang terjadi dengan 2 malam yang Allah pasti mentakdirkan pada setiap hamba. Malam pertama masih berada di rumah, di dunia, bersama anak-anak, keluarga lain dalam kehidupan. Keadaan penuh ceria bersama cucu, anak, kemanakan, tetangga, famili. Hidup dalam kesenangan. Kesehatan yang terjamin. Tertawa, terbahak-bahak. Melihat tingkah pola anak dan cucu-cucu kita. Lucu. Demikian pun kita ditertawakan oleh cucu anak kita.
Lalu tiba-tiba disergap dengan malam kedua. Malam saat itu dijemput oleh kematian. Kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika sebelum masuk ke dalam liang lahat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita berada di dalam rumah kita. Badan kaku, tidak bergerak. Jasad ini kaku, berdiam tanpa mendengar. Datang malaikat. Dan yang hanya mendengar adalah sang jenazah itu, sang mayat itu saja. Wahai manusia, kenapa kau tidak bergerak hari ini? Kenapa kau diam dan bisu? Padahal dulu kau bergerak ke kiri dengan lincah ke kanan. Aktivitas hidupmu engkau pamerkan kehebatanmu, kegantenganmu, kau pamerkan kecantikanmu. Kenapa kau diam dan bisu? Kaku tidak bergerak. Dan suara ini hanya didengar oleh mayat saja. Ketika diangkat di bawah menuju tempat untuk dimandikan, malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, dulu kau bisa berjalan sendiri, pergi ke kamar mandi. Di kamar mandimu ada sabun bermerek-merek. Ada shower, terkadang kau pakai gayung, menyiram dirimu sendiri. Tapi hari ini, bangun pun kau tak bisa. Berdiri pun tak bisa. Orang yang kau benci, orang yang kau fitnah, orang yang kau tidak suka kepada mereka, hari ini mereka membawamu ke tempat untuk engkau dimandikan. Mereka menyiram tubuhmu dengan air yang biasa kau pakai. Mereka menggosok tubuh badanmu, membersihkan tubuh badanmu. Sesudah itu di bawah, dihafani, malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, dulu siang, malam, pagi, petang, engkau menghiasi hidupmu untuk membuat menjadi orang yang terpandang di mata manusia. Usahamu hari ini hanya diwakili oleh kapas dan kain kafan. Usaha siang, malam, pagi, petangmu itu tidak kau bawa, justru itu menjadi pertanggungjawaban kelak nanti. Engkau sudah di alam kubur. Setelah dihafani selesai, mau disolatkan, malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, mungkin dulu solatmu bolong-bolong. Subuh solat, duhur solat, tapi waktunya ditunda-tunda. Menjelang asar baru sholat duhur. Menjelang maghrib baru sholat asar. Sudah maghrib masih rapat, masih cerita, masih menggibah orang.
Isa ketiduran. Kini orang berdiri menyaksikan engkau. Mereka menyolati dirimu. Apakah ini pertanda engkau terbiasa sholat? Ataukah engkau meninggalkan sholat itu? Begitu dibawa keluar, mau berjalan menuju kuburan, malaikat itu datang lagi. Wahai manusia, perjalananmu hari ini panjang sekali. Engkau tidak akan kembali lagi ke rumahmu. Jika investasimu cukup, liyabaluakum ahsanu amalamu itu banyak. Happy, bahagia, dan tentram di sana. Jika amalmu kurang sedikit, terimalah kau dengan apa yang kau perbuat selama kau ada di atas dunia ini. Malam kedua itu adalah malam pertama di alam kubur. Ada penyair dari Arab menuliskan sebuah syair. Kutinggalkan tempat tidurku pada suatu saat, pada suatu hari. Kemudian ku tersekap diam membisu dari suatu keadaan. Dan aku telah berpindah dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Aku berangkat dari ranjang tempat tidurku, istana kehidupanku, menuju alam lain. Apakah gerangan mendatangiku saat tidur? Itulah peristiwa yang menempatkan manusia pada liang lahat. Sendiri di sekam sunyi. Tak ada istri, tak ada suami. Tak ada kerabat, tidak ada sahabat, tidak ada teman. Yang hanya adalah amal. Ahsanu amala. Inilah indahnya malam pertama di alam kubur. Yang membuat mata ulama sembab oleh tangis. Menjadi keluhan bagi orang-orang bijak. Menjadi inspirasi bagi penyair. Lalu menulis buku. Kuburan adalah episode pertama dari alam akhirat. Jika seorang hamba yang selamat menghadapinya, ia akan bahagia. Selama gembira. Namun, jika ia rugi, nauzubillah, maka rugilah seluruh akhiratnya. Bagaimana menikmati indahnya malam pertama dan hari-hari di alam kubur itu? Rasulullah bersabda, kuburan bisa menjadi bagian dari taman-tamannya surga. Dan kuburan juga bisa menjadi lubangnya neraka, liangnya neraka. Kullu nafsin za'iqatul maut,
فإلينا ترجعون. Dalam surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 57, tiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kamu dikembalikan. Kepada Allah kamu dikembalikan. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian itu akan datang hanya dengan izin Allah. Siapapun orangnya, izin Allah akan menghampirinya. Bagaimana ceritanya? Indahnya malam pertama di alam kubur. Subhanallah. Setelah orang semua sudah dimasukkan, mayat tadi dimasukkan, jenazah tadi dimasukkan ke dalam alam kubur, orang semua sudah pulang, maka ruh tadi dikembalikan. Lalu datang dua malaikat. Jika mayat itu atau jenazah itu beriman, maka malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada mayat atau jenazah beriman itu dengan kalimat yang menyenangkan. Pelan, dia miliki pada gok pertanyaan alam kubur dengan suara yang menggembirakan. Merobbuka, siapa Tuhanmu? Karena dia takut mengeraskan suara kepada orang-orang beriman. Siapa Tuhanmu? Merobbuka. Maka orang beriman jelas menjawab dengan tenang. Robku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu menjawab lagi. Memberi pertanyaan lagi. Apa agamamu? Maka orang beriman pasti menjawab, agamaku adalah Islam. Islam agamaku. Malaikat itu melanjutkan pertanyaan. Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian di bumi? Lalu orang beriman itu menjawab. Lelaki yang diutus itu bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah utusan Allah. Lalu dilanjutkan pertanyaan. Setelah pertanyaan itu selesai, lalu muncul di sebelah kanan kuburan. Kalau jenazah atau mayat itu laki-laki beriman, maka di sebelah kanan kuburan itu ada laki-laki yang rupanya ganteng, gagah. Laki-laki yang tampan dan belum pernah disaksikan di dunia. Lalu mayat ini bangun, duduk, dan berhadapan dengan lelaki itu. Kalau mayat itu laki-laki. Kalau mayat itu perempuan, beriman. Maka di sebelah kanan itu muncul wanita bagaikan bidadari yang cantik jelita. Lalu mayat jenis laki-laki ini berkata kepada makhluk ganteng rupawan di sebelah kanan kuburan. Hei, siapa kau? Kenapa kau ganteng begini? Dari mana kau datang di sini? Dan kenapa kau harus datang ke tempat yang gelap gulita seperti begini? Orang segagah seperti dirimu harusnya ada di atas dunia sana. Jangan kau ke sini.
Kau siapa sebenarnya sih? Mau datang menemani aku di tempat yang sempit gelap seperti begini. Itu kata laki-laki beriman kepada makhluk di sebelah kanan kuburan. Tetapi kalau itu mayat perempuan beriman, dia akan katakan dengan senyum bahagia. Hei, kau siapa? Kok cantik begini? Dari mana kau? Apa yang membuat kau cantik begini? Sebenarnya kau ini ada di atas alam muka bumi sana. Kenapa kau datang ke sini? Ketika makhluk yang ganteng dan cantik menjawab begitu, dia mendengar kalimat, kau siapa sebenarnya? Kenapa kau datang ke sini? Maka makhluk yang ganteng ataupun yang cantik itu mengatakan, aku gagah seperti begini. Aku ganteng seperti begini. Aku cantik seperti begini. Aku jelita seperti begini. Aku sesungguhnya adalah amal baikmu waktu kau di atas dunia. Aku tidak kemana-mana. Aku datang menemani engkau di alam yang gelap gelita ini. Aku ada di sini. Aku menemanimu. Karena engkau begitu tulus bersama Allah, Rob. Engkau begitu indah bersama Rasul Muhammad SAW. Engkau begitu indah bersama kitab sucinya. Engkau begitu indah bersama ajarannya. Engkau begitu suci bersama majelis taklimnya. Engkau berada di infak, sedekah, wakaf. Engkau ada di hari-hari dengan sholat, kebaikan. Engkau tampilkan akhlakmu. Itu adalah aku. Maka aku datang menemani engkau di sini sampai dunia kiamat. Indahnya malam pertama. Bahagia. Lalu makhluk laki-laki yang cantik maupun ganteng tadi menarik kuburan sebelah kanan 2 meter. Lalu masuk ke dalam alam kuburan itu adalah cahaya surga. Kuburan yang sempit menjadi lapang. Gelap menjadi terang benderang. Semua pintu taubat diterima sehingga terbuka semua itu bagi dirimu. Enjoy, tenang, happy, bahagia dari malam pertama sampai hari-hari berikutnya. Bahkan dari malam pertama sampai datang kiamat, engkau hanya berbuat satu pekerjaan di alam kubur. Setelah engkau nikmati itu, pintu surga yang dibuka untuk dirimu di alam kubur itu. Apa yang kau lakukan? Engkau mengangkat tangan, ya Allah, cepat, cepat kau datangkan kiamat. Ya Allah, cepat-cepat kau datangkan kiamat. Jenazah mayat beriman menikmati malam pertama di alam kubur. Hari-hari berikutnya penuh dengan nikmat. Dan pekerjaannya untuk mendoakan cepat datangnya kiamat. Lalu dibentangkanlah pakaian warna biru dari surga untuk dirinya. Didatangkanlah aroma surga. Lalu dibukakanlah pintu. Warnanya menyenangkan. Lampunya terang benderang. Dia berkunjung berwisata dari alam kuburnya. Hanya melihat keadaan surga. Tapi dia sudah menciumnya. Bergembira. Happy. Enjoy. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Membuat energi alam kubur melebihi indahnya alam dunia. Tidak bekerja. Kecuali memohon. Cepat kau datangkan kiamat. Lalu apa yang terjadi?
Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, jenazah orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan itu, dilayani sepenuhnya oleh malaikat-malaikat Allah yang sesungguhnya itu adalah amal perbuatannya sendiri. Terkadang ada malaikat yang bertanya, kenapa kau wajah begitu baik? Siapa kamu? Dia menjawab, akulah amal ikhlas. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Wa zalika dinul qayyimah. Tuan-puan keluarga besar NBO, hari-hari menyelam bersama NBO, menghidupkan jiwa, terapi daging, tulang, pendengaran, pandangan, telinga, dan lisan. Terapi itu membuat malam yang indah nanti. Tatkala dia menjadi inspirasi, bergeraklah dari satu waktu ke waktu yang lain. Dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kebaikan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada nama siapa dia? Dia ikhlas. Infak dengan ikhlas. Infak dengan tulus. Wakaf, sedekah dengan bahagia. Di mana? Di Bogor, di Jakarta. Di mana? Paling jauh. Di Palestina. Di mana lagi? Dia juga kirim ke tempat tetangga dekatnya. Di Irian Jaya. Mereka berkumpul untuk menceritakan kepada dirinya. Aku dulu sedekahmu yang waktu kau kirim bersama Ustadz Fadlan ke Irian. Aku dari Bogor. Kenapa? Akulah amal kau bikin pesantren. Akulah taman itu aku datang menemani engkau di sini. Subhanallah. Allah sungguh hebat. Allah sungguh mulia. Dan satu kemuliaan Allah adalah Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala energi itu ada pada diri kita, maka kesibukan hari kita tidak ada kata terlambat. Usia kapanpun, bergeraklah. Karena usia 63 tahun dari umat Muhammad, lahan amaliyahnya telah dikuatkan. 5 rakaat melampaui 50 rakaat Nabi Musa alaihissalam. 1 juta infaknya, melebihi infaknya Nabi Adam. Infaknya umat Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Allah sendiri menjanjikan 1 juta diganti menjadi 7 kali lipat. Artinya 7 juta. Setiap 7 juta Allah ganti masing-masingnya 100 kali lipat. Untuk membuat malam pertama dan hari-harimu di alam kubur. Sehingga tidak usah ketakutan. Energimu hidup. Jalan hidupmu bahagia anitum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sehingga perjalanan itu, sehingga perbuatan itu membawa kita. Dan sudah ada pelajaran dari masa-masa lampau yang diceritakan oleh Allah. Bahwa kebahagiaan dari keluarga besar NBO seperti kebahagiaan di hari-hari di alam kubur oleh karena tidak mengenal subuh. Pagi-pagi orang-orang tua sudah duduk di depan HP-nya. Hanya untuk membuat pendengarannya indah. Tatapan matanya tajam. Sesungguhnya dia tajam melihat Allah dengan janjinya. Mendengar apa janji Allah dengan janjinya. Sehingga para guru melalui majelis menyampaikan inspirasi agar the best is life. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Demikian yang bisa disampaikan Ustadz Fadlan. Nanti waktu berikutnya kita bahas malam penderitaan di alam kubur. Kembalikan kepada MC, silakan.
Masya Allah. Terima kasih Ustadz sudah mengingatkan kita semuanya ya bahwa dari apa yang dihantarkan dari Ustadz pada hari ini mudah-mudahan mengantarkan kemudahan bagi kita ya untuk mengaca ke dalam diri ya sampai sejauh mana sesungguhnya bekal yang sudah kita siapkan menghadapi situasi di mana tidak ada pertolongan melainkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita Allah selamatkan ya Ustadz ya, semoga Allah bimbing Amin ya Rob. kita semuanya. Nah, baiklah Ustadz, dalam suasana seperti ini kita ingin menghantarkan juga Ustadz beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yang kami dapati dalam kolom pertanyaan pada pagi hari ini. Yang pertama Ustadz, ini yang disampaikan oleh Ibu Dina Samsiar. Beliau menanyakan bagaimana penjelasan Ustadz mengenai korin yang akan ditugaskan oleh Allah, yang apakah dia berupa malaikat ataukah berupa bukan malaikat yang mendampingi kita dan mengikuti perjalanan kehidupan kita di dunia ini hingga ke akhirat nanti. Mohon penjelasan Ustadz mengenai terminologi korin yang banyak sekali terdapat di dalam Al-Quran ini Ustadz. Subhanallah. Korin itu bertugas bersama kita untuk melihat mana kebaikan. Tapi dia jujur untuk menulis kebaikan. Dia juga jujur menulis keburukan yang kita lakukan. Jika keburukan itu lebih banyak, dia juga menulisnya. Jika kebaikan itu banyak, dia dulu juga mencatatnya. Maka Allah sungguh memberi inspirasi kepada kita dengan Al-Quran. Semua informasi itu sebenarnya menata, memanage jiwa yang hidup ini. Maka Allah bilang sama kita dalam Al-Quran, وَلَا تَخِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمْ أَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Surat 3 ayat 139. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih, karena kamu umat yang beriman. Umat beriman itu energinya hidup oleh karena berpacu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, pekan ke pekan, bulan ke bulan. Hiasannya hiasan keindahan amalia itu. Sehingga karena dia justru mencatatnya dan dia akan kemukakan itu kepada Allah kelak nanti. Karena dia diutus untuk menjaga. Maka itu kepada ibu bapak, sekali lagi, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Marilah kita berusaha sekemampuan dengan ketulusan. Tadi sudah dijelaskan di pengajian awal. Ahsan kita harus kuat. Walaupun usia kita sudah tua, dan jangan bangga dengan usia yang muda. Lakukanlah. Karena hari-hari adalah kebaikan. Kebaikan hari ini tidak sama dengan kebaikan hari esok. Ada kualitasnya. Naik terus, naik terus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang membuat catatan perjalanan hidup itu menjadi kebaikan. Dan Bapak Ibu, sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah mengotorinya. Karena kalau dia kotori, kita kotori dengan hawa nafsu, telah hilang lenyap semuanya. Maka hilanglah indahnya malam pertama dan hari-hari di alam kubur sampai datangnya kiamat. Pertanyaan berikutnya. Baik Ustaz. Berikut ini Ustaz, pertanyaan dari Pak Cahyo Ustaz. Beliau menanyakan tadi melalui ayat dari surah Al-Mulk yang Ustaz baca, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Ustaz di dalam ayat itu yang disebutkan kematian dulu Ustaz, baru kehidupan Ustaz? Allah ingin kasih tahu kepada penduduk bumi bahwa kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, menakutkan. Sekali lagi, Allah memulai dengan kematian, kata kematian. Khalaqal maut. Kami sengaja dikatakan di awal, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kami sengaja bikin kematian dan kehidupan. Maksudnya, jangan kamu takut. Kematian ini juga baik. Hasil kematian itu adalah hasil pada kehidupanmu sendiri.
Jadi nggak usah ketakutan. Nah, orang ketika dia ketakutan itu oleh karena, ya sampai usia segini saya tidak punya perbuatan kebaikan. Sampai segini saya tidak punya kebaikan. Tapi kalau orang yang punya hawa nafsu, mati nggak ada urusan, sudahlah mau dihukum apa terserah. Itu pernyataan orang-orang yang tidak cerdas. Justru dia telah mengotori masa hari-harinya di alam kubur. Dan itu menunjukkan dia telah mendapat posisi neraka jahanam. Nanti kita bahas yang ini, kita fokus ke ini dulu. Yang indahnya malam pertama di alam kubur. Jadi Oke. nggak usah ketakutan. Kematian dimulai itu maksudnya bahwa hidup, nilai kematian itu ada pada nilai kehidupan. Dan itu masing-masing individu. Maka jaga lisan kita, jaga tatapan mata, tangan, gerakan, dibuat dengan gerakan yang indah dan menyenangkan. Nanti kita akan mendapatkan menyenangkan itu. Berikutnya Ustadz, Ya. pertanyaan dari Pak Cahyo juga masih Ustadz. Beliau menanyakan Ustadz, bagaimana situasi di alam kubur ketika pertanyaan-pertanyaan itu dihantarkan. Beliau menanyakan mengenai masalah bahasa gitu Ustadz. Kan bahasa yang berbeda-beda, apakah nanti menggunakan bahasa Arab ataukah bahasa apa Ustadz secara universal di alam kubur itu digunakan Ustadz? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang beriman, orang yang baik, amal solehnya banyak, otomatis di sana Allah sudah siapkan jawaban untuk dirinya. Baik dalam bahasa apapun, terutama ketika malaikat bertanya dengan bahasa Arab, dia akan jawab dengan bahasa Arab. Karena dia beriman. Kalau tadi hadis riwayat Ahmad, dia tanya, kalau dia beriman tadi Allah sediakan pertanyaan dengan malaikat mungkar nakir, lalu tanya, siapa nama Tuhan? Seperti kita dialog, seperti saya dengan Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin, siapa nama Bapak Pak Hasanuddin? Pak Hasanuddin asal dari mana? Pak Hasanuddin tinggal di mana? Kok bisa kita ketemu di sini? Jadi pertanyaannya enjoy saja, Ya Allah, happy, Masya Allah. menyenangkan. Seperti Ya Allah. analoginya seperti guru PAUD yang tanya pada murid, "Nak, siapa nama ibumu? Kau tinggal di mana? Kok pagi-pagi ini kamu gagah sekali, kamu cantik sekali. Aduh, aku sebagai ibu guru bisa bertemu dengan murid yang cantik, ganteng." Jadi bahasanya menyenangkan. Malu dia melakukan sesuatu yang menyulitkan orang beriman. Bahkan ada perempuan sufi yang bernama Rabiatul Adawiyah, ketika ditanya, "Marabbuka?" Apa jawaban Rabiatul Adawiyah kepada malaikat Munkar dan Nakir? Teganya. Majikanmu menyuruh kamu berdua datang ke alam kubur, bertanya pertanyaan itu kepada aku. Sampaikan pada majikanmu bahwa aku Rabiatul Adawiyah tidak punya siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira, begitulah ceritanya. Subhanallah. Masya Allah. Baik Ustadz, berikutnya Ustadz kembali dari Ibu Dina Samsiar Ustadz. Mohon advice, nasihat dari Ustadz, bagaimana menghadapi orang yang secara medis dikatakan psikopat gitu Ustadz. Jadi yang dilakukannya dalam kesehariannya menyakiti hati orang-orang yang berada di seputarnya Ustadz. Jadi bagaimana caranya agar kita ini yang disampaikan oleh beliau, bagaimana menghadapi tipikal manusia seperti ini agar satu ketika bisa terjadi perubahan di dalam dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik gitu Ustaz. Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagialah kita yang melayani orang yang sedang sakit. Kita ditunjuk oleh keluarga bahwa kita yang menemani orang ada sakit. Sakit apa saja, termasuk penyakit tadi. Jangan sampai kita mengeluarkan kalimat yang tidak baik kepada mereka. Walaupun kalimatnya dia mencemooh, memaki-maki kita di pinggirnya, Astaghfirullahaladzim, ya Allah, berilah hidayah pada hamba yang sakit, agar saat sehat nanti dia akan berubah. Kami hari ini menemaninya, kami terima ikhlas ya Allah. Tapi kami mohon dengan kehilasan kami kepadamu agar satu yang kami minta, hidayah agar dia berubah setelah sakit ini.
dia sembuh, dia akan berubah seperti bayi yang lahir. Jangan mengungkap kata-kata dan jangan membangun kebencian, permusuhan kepada dia. Doakan dia. Boleh jadi di saat itu jin, syaitan yang datang mempengaruhi dia untuk mengeluarkan kata-kata itu kepada kita. Lanjut. Baik. Oke Ustaz, sementara sepertinya pertanyaan yang dihantarkan di dalam, oh ya, ini ada dari Ibu Yuarnita Anwar. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita, oh oke, ini bukan terkait dengan pertanyaan bagaimana caranya memasuki grup ini. Baik, insya Allah kepada Ibu Yuarnita Anwar, nanti mohon dapat di WA saja atau ditulis di kolom chat ini nomor HP Ibu, nanti insya Allah kita masukkan di dalam grup NBO agar Ibu bisa mendapatkan undangan ya, setiap hari bisa hadir di dalam forum ini. Nah baik Ustadz, sepertinya kita pertanyaan yang dihantarkan di dalam forum ini sudah cukup. Insya Allah begitu jelasnya atas apa yang Ustadz sampaikan dalam bentuk nasihat ataupun peringatan bagi kita semuanya untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya. Dan berikut ini sebagaimana biasanya kita mengundang guru kita Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutannya dan komentarnya atas tausiah yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suharyadi, silakan Prof, tolong di-unmute audionya. Baik Ustadz, alhamdulillah beliau sudah hadir. Silakan Prof. Suharyadi. Iya, tadi pas ada bicara dengan Nyonya. Nah, pokoknya Pak Hasan yang saya hormati, Pak Ustadz Fadlan yang saya muliakan, Bapak-Bapak sekalian yang masih bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Tuan Guru Prof makin muda ya. Soalnya habis dipijat sama kolega Ustadz yang luar biasa itu. Badannya diremek-remek tapi sehat itu. Kemudian mandi rempah-rempah itu semakin sehat lagi. Amin ya Rob. Wah, luar biasa Ustadz Fadlan. Jadi kita semua jadi merinding mendengarkan itu. Dan bisa membayangkan bagaimana indahnya malam pertama dan malam-malam selanjutnya di alam kubur. Kalau kita ditemani dengan amal-amal kita yang tadi digambarkan seperti orang yang tampan dan orang yang sangat cantik yang menemani kita sepanjang hidup di alam kubur sampai hari kiamat. Wah, luar biasa sekali. Dan kita benar membayangkan betapa indahnya alam kubur yang cuman 1x2 meter itu, kemudian dengan ditemani amal-amal kita itu menjadi luas, bercahaya, dan menyenangkan. Hidup di alam kubur jadi nggak terasa, dan menunggu hari kiamat juga tidak terasa. Bahkan mendoakan kiamat segera datang. Ya. Nah, ini memang masih menunggu cerita berikutnya tentang hidup bagi orang-orang yang selalu jahat di dalam dunia, ya, selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak positif. Itu mesti mengerikan sekali pasti ya. Kebalikan dari yang diceritakan hari ini. Tapi Ustadz Fadlan menceritakannya dengan cerita seorang guru pada muridnya yang sangat luar biasa nih. Memberi gambaran yang menyeluruh tentang hari-hari pertama dan selanjutnya di alam kubur dari sisi yang menyenangkan karena kita banyak beramal. Sehingga kita semua yang menjadi jamaah NBO hari ini yakin ya, tergugah hatinya untuk selalu ke depan ini sisa-sisa hidup kita diisi dengan berbuat kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa membayangkan pada saat kita di alam kubur mulai hari pertama sampai hari selanjutnya selalu ditemani dengan amal ibadah kita. Yang itu mendorong kita, walaupun ya saya yakin di dalam grup ngaji bareng online ini orangnya udah baik-baik semua.
tetapi kebaikan itu akan lebih bisa ditingkatkan. Itu pasti itu. Dan dengan penjelasan dari Ustadz Fadlan tadi, kita semua pasti berkeinginan untuk semakin meningkatkan amal ibadah kita dalam bentuk apapun. Untuk bisa mengikuti jejak yang tadi disampaikan Ustadz Fadlan, bagaimana membayangkan kita masih bercanda ria dengan anak cucu, besok sudah dipanggil Allah, tinggal sendirian, dan yang menemani kita tinggal amal ibadah kita. Terima kasih Pak Ustadz Fadlan, luar biasa sekali. Dan insya Allah kita bisa mengikuti apa yang disarankan oleh Pak Ustadz Fadlan tadi. Dan alhamdulillah kita setiap pagi dipandu Pak Hasanuddin, kita selalu diingatkan untuk selalu berbuat baik, dan tambah dengan beranda yang menghadirkan Ustadz besar seperti Ustadz Fadlan, besok Prof. Nasaruddin Umar yang juga memberikan wacana untuk kebaikan kita menjadi lebih meningkat lagi. Demikian Pak Hasanuddin, dan sampai ketemu nanti ya Pak Hasan. Halo Prof. Janjian sama mengajak saya untuk udah lama nggak main golf, ya nggak main golf. Ya terima kasih. Nanti kita ketemu. Insyaallah Prof. Sampai main golf sambil meningkatkan amal ibadah kita Pak Hasan. Amin amin Prof. Insyaallah. Kita. Iya. Terima kasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dan tadi saya sampaikan Prof ke Ustadz Fadlan di awal acara dengan bertambahnya permintaan dari peserta untuk mengikuti Ustadz Fadlan berkunjung ke Raja Ampat, Prof. Dan bahkan Ustadz Fadlan udah menawarkan lagi ini, ada fak-fak yang di belakang Pak Fadlan ini. Ustadz Fadlan ternyata lokasi wisata di jadi belum selesai satu sudah tambah nih. Kalau fak-fak ini pusat Islam pertama kali di Jayapura ya. Jayapura. Di fak-fak. Di seluruh Irian pertama dia. Yang kedua Raja Ampat. Iya, pertama ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, terima kasih Prof. Suradi, semoga sehat walafiat selalu, dan Undira juga semoga semakin jaya dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Ustadz Fadlan, sepertinya pertanyaan yang terhantarkan di dalam kolom ini sudah tersampaikan semua. Oh ya, ini Ustadz, dari Ibu Yuarnita Anwar, beliau menyampaikan ada pertanyaan, izin bertanya Ustadz, apakah amal kita cukup untuk memantaskan diri untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon tanggapan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa ketika naik ke Bukit Turisina, pada saat mau naik ke Bukit Turisina, bertemu dengan dua orang. Yang satu ahli ibadah. Segala ibadah dia lakukan semua. Dia menyampaikan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, Musa alaihissalam, saya tahu engkau hendak bertemu dengan Allah. Tolong tanya kepada Allah, aku ini ahli ibadah. Kira-kira surga nomor berapa untuk saya? Kata Nabi Musa, ya, akan saya sampaikan kepada Allah. Begitu Musa mau naik ke Bukit Turisina, ketemu dengan ahli maksiat. Ahli maksiat ini mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau Nabi Allah yang hari ini bertemu dengan Tuhan Allah. Saya sudah letakkan di nerakanya, karena tidak mungkin aku ke dalam surganya. Aku ini ahli maksiat. Tidak mungkin aku masuk surga. Maka sampaikan salam syukurku kepada Allah. Sudah diletakkan di nerakanya. Kata Nabi Musa, baik, akan kusampaikan. Setelah menerima wahyu selesai, Musa ke Bukit Turisina berjumpa dengan Rob.
Menerima wahyu selesai, Nabi Musa menyampaikan salam dari ahli ibadah dan ahli maksiat. Allah menjawab, sampaikan kedua hambaku yang ahli ibadah, satu ahli maksiat. Yang ahli maksiat itu tempatnya adalah surga. Nabi Musa bertanya, kenapa? Kan dia ahli neraka. Tadi dia menyampaikan salam syukur itu bertanda dia sedang bertobat dengan utuh kepadaku. Dia ikhlas bertobat atas perbuatannya. Sehingga dia tahu tempatnya neraka. Maka aku pindahkan dia ke dalam surga. Yang tadi ahli ibadah dia bangga dengan ibadahnya. Sampaikan tempatnya adalah neraka jahanam. Bapak Ibu, lakukan saja amal apa yang ada dan bisa kita lakukan. Yang dimana amal itu bersandar kepada aturan Allah dan Rasul-Nya, nilainya besar walaupun sedikit. Salat sunat suruh cuma 2 rakaat, tapi sempurna. Duha, baca Quran yang satu hurufnya 1 huruf 10 energi itu. Hari-hari Bapak Ibu tidak sadar, Bapak Ibu sudah mengumpulkan. Tadi kita mungkin 3 ayat, 4 ayat kita baca. Berapa huruf ada di dalamnya? Kecil tapi bermakna buat umatnya Muhammad. Rebutlah itu. Jangan tanya, kira-kira amalku diterima? Tidak boleh. Tugas kita membuat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Bergerak untuk membuat itu. Dan yakin Allah tidak menyalahi janji. Sehingga lakukanlah. Begitu kira-kira jawaban untuk Bunda yang bertanya itu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas nasihatnya yang bukan hanya disampaikan untuk Ibu Yuarnita sejatinya, hal itu adalah untuk kita semua ya Ustadz ya, bahwa kita lakukan saja yang terbaik ya Ustadz ya, dan hanya pada sisi Allah pada akhirnya untuk memberikan ganjaran atas apa yang kita lakukan. Namun semoga Allah meridhoi atas apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Nah baiklah Ustadz, sepertinya di dalam kolom pertanyaan yang disampaikan pada hari ini sudah tersampaikan semuanya Ustadz. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian ini pada episode berikutnya lagi Ustadz. Dan kiranya sebelum mengakhiri acara ini, berkenan Ustadz untuk memimpin doa untuk kita semuanya Ustadz, dan juga untuk kesehatan dan keberkahan bagi Ustadz sendiri. Tentunya kami berdoa dan berharap semoga Ustadz diberikan umur panjang barokah Ustadz, serta keleluasan di dalam menyampaikan pesan dakwah, terutama sampai dengan saat ini bagaimana Ustadz telah mempelopori dan terus ya istiqomah di dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah, terutama di dalam menyampaikan pesan dakwah di bumi Papua itu Ustadz. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Kepada Ustadz kami persilakan Ustadz, dan tadi saya membaca juga Ustadz di dalam kolom chat ini ada salah seorang peserta mengabarkan bahwa telah berpulang ke rahmatullah, salah seorang dari sahabat dan kerabatnya. Saya belum menemukannya tadi itu. Sama-sama kita mendoakan Ustadz semoga oh ya ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Krisna Mulyana bin Tirto Sentono, yang disampaikan beritanya oleh Ibu Lili Muiz, dan beliau mengharapkan agar semoga kita bersama-sama dapat mendoakan beliau sehingga diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah berikan kebahagiaan di alam kuburnya, dan begitu pun kepada keluarganya semoga diberikan kesabaran, keikhlasan, dan semoga kita pun dapat mengambil iktibar untuk persiapan diri kita masing-masing. Kami persilakan Ustaz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fin nabiyina wal mursalin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa khin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wassalam radiyallahu tabarak wa ta'ala an sadatina sahabat Rasulillahi ajmain. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan hamidin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi ghafir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighar. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat wa bil khusus jami'a NBO. Wahai yang menemani segala yang sendiri, wahai yang menghibur segala yang duka dan sedih, wahai yang memudahkan segala yang sukar, wahai melancarkan dan memudahkan segala urusan. Anta Rahman, Anta Rahim, Anta Malik, Anta Kudus, Anta Salam, Jalla Jalaluh. Dengan segala ridha rahmat, keberkahan, Engkau mengumpulkan kami di keluarga besar NBO.
dalam rangka mencerdaskan suara hati kami, pendengaran dan pandangan kami untuk dekat dan taat kepadamu, ya Rabb. Sekiranya ini kebaikan bagi kami, ya Allah. Berkahi majelis ini, ya Allah. Berkahi kami yang ada di dalam majelis ini. Tidak saja Engkau berkahi majelis, Engkau ridai majelis ini. Engkau rahmati majelis ini dan seluruh jamaah yang ada di dalamnya. Mulai dari pengurus sampai seluruh anggota di mana saja berada, ya Allah. Jadikan kami di setiap pagi mengindahkan kuping, pandangan, dan suara hati kami dengan ayat-ayat-Mu. Nasihat dan peringatan yang Engkau tawarkan dalam kitab suci-Mu untuk kami. Dan juga yang telah diajarkan kekasih-Mu Rasul Muhammad SAW untuk kami. Dan jadikan itu menjadi arafah dan jabar rahmah kehidupan kami hari ini. Demi meniti perjalanan indahnya malam pertama dan hari-hari kami di alam kubur ketika berpindah dari dunia ini. Jika ada kekurangan yang selama ini kami lakukan dalam ibadah kami, ya Allah, Engkau maha sempurna. Sempurnakan kekurangan ibadah kami. Mulai di takbir, ruku, sujud, salam. Jika ada yang kurang, Engkau tahu itu. Mohon Engkau sempurnakan. Dan jika kami datang bertemu di majelis dengan dosa maksiat yang kami bawa, ya Allah. Anta Qahar, Anta Ghaffar, Jalalu, ampuni kami semua, ya Allah. Ampuni kami yang berkumpul di majelis NBO ini, ya Allah. Ampuni keluarga kami, ya Allah. Suami kami, istri-istri kami, anak-anak keturunan kami. Ampuni orang-orang yang berjasa buat mencerdaskan kami dekat dengan-Mu, guru, sahabat, kawan, teman, majelis. Terutama kepada ayah dan ibu. Ibu yang sudah berjuang mengikhlaskan kami 280 hari dalam kandungannya. Ia tidak tenang dalam tidurnya demi kami nyenyak dalam tidur dalam rahimnya. Ia lapar walaupun kami kenyang. Ia berjuang sehingga kami selamat walau darah yang keluar dari rahim, dari perutnya. Ya Allah, ya Roh. Ia menyusui kami sepanjang 2 tahun. Membimbing, mendidik, membina. Membuat kami menjadi orang-orang yang mengenal-Mu, ya Allah. Jika ia masih hidup, sehatkan tubuh badannya, ya Allah. Kuatkan imannya, ya Allah. Satu saat nanti Engkau memanggil ibu kami, panggil dalam keadaan husnul khatimah. Ayah kami pergi pagi, pulang petang, banting tulas peras keringat. Hanya untuk membesarkan kami, anak-anaknya. Namanya selalu dibin dan dibintikan dengan nama kami. Ayah yang tegas kepada kami untuk mengenal Engkau. Ayah yang tegas kepada kami untuk mengenal Rasul-Mu. Ayah yang tegas untuk membuat kami membaca kitab suci-Mu. Ayah yang begitu berarti mendidik kami dengan agama ini, ya Allah. Jika ia masih hidup, ya Allah, sehatkan tubuh badannya, ya Allah. Kuatkan imannya. Suatu saat Engkau panggil dalam keadaan husnul khatimah. Jika ayah dan ibu telah Engkau panggil mendahului kami, ya Allah, kami belum sempat membalas apa keinginannya. Dan tidak mungkin kami membalas keinginannya sesuai dengan apa yang dia membuat kepada kami. Kami mohon, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburannya Raudatul Jannah. Jangan Engkau menghukum mereka karena dosa-dosa kesalahan kami, ya Allah.
Sudah cukup. Kami dibesarkan, dibina. Maka kami mohon ya Allah, jadikan kuburan mereka Raudatul Jannah. Jadikan malam-malam mereka dalam malam indah yang Engkau gambarkan melalui Rasul Muhammad SAW. Dan jadikan kami yang ada di NBO ini menjadi orang-orang yang Engkau kategorikan kelompok Yamani, golongan orang-orang kanan. Golongan yang selalu berbuat kebaikan, dan saat nanti Engkau membuat kami menerima kebaikan itu menjadi indah, dan malam pertama setelah hari-hari kami di alam kubur dengan keindahan itu ya Allah. Curahkan hidayah untuk kami memperbaikinya. Dan di kemaksiat kami banyak ya Allah. Taubat kami kepadamu ya. Terimalah taubat kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan yang kami lakukan, sengaja ataupun tidak, tersembunyi ataupun nampak. Ampuni dan maafkan kami semua ya Allah. Amin. Dan ya Allah ya Rabb, jadikan NBO ini menjadi lembaga inspirasi, evaluasi, muhasabah diri pada perjalanan hidup kami semua. Dan perbanyak hamba-hambamu bergabung dengan kami agar kami bisa berbuat kebaikan lagi untuk mereka ya Allah. Amin. Irhamana ya arhamar rahimin. Irhamana ya arhamar rahimin. Irhamana ya arhamar rahimin. Ya Allah, hari ini Kau memanggil salah satu keluarga NBO yang Kau panggil untuk bertemu dengan Engkau ya Allah. Maafkan segala kesalahannya dan ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan ya Allah, jadikan almarhum menjadi orang-orang yang kuburannya lapang, terang benderang. Dan jadikan hambanya almarhum menjadi orang-orang yang mendapatkan Raudatul Jannah ya Allah. Dan gambarkan itu pula kepada kami yang masih hidup ini ya Allah ya Rabb. Agar perjalanan hidup kami bisa menjemput kebaikan dalam akhir dengan kebaikan itu. Amin. Maka hujamkan kepada kami rahmat, keberkahan, ridha-Mu ya Allah. Amin. Jaga kami dengan kesehatan yang prima ya Allah. Amin. Agar hari dan waktu kami selalu ada kebaikan. Kami sungguh malu jika membaca ayat-Mu, fabi ayya ala'i rabbikuma tukadziban. Ibadah kami berkurang. Zikir kami hampir tidak ada. Infak mungkin kurang, tapi ya Allah, Engkau yang melindungi kami ya Allah. Amin. Engkau yang mengampuni dan memaafkan kami ya Allah. Amin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus di dalam perjalanan ini ya Allah. Amin. Ya Allah, berilah inspirasi kepada kami setiap saat. Amin. Dan di dalam doa yang kami tutup ya Allah, kami ingin menyampaikan salam dan salawat kepada kekasih-Mu, Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salawatullah alaika. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Rasul kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kami keluarga NBO setia dengan agama ini, setia dengan kitab suci ini, setia dengan sunnah-sunnahnya ya Allah. Sampaikan kami kelompok kecil di dalam majelis adalah umat yang dirindukan, yang disayangi ya Allah. Kami ingin suatu saat nanti di padang mahsyar menjadikan NBO menjadi saksi kebaikan itu ya Allah. Sampaikan salam dan salawat kami kepadanya. Jika di antara kami yang berlilit hutang ya Allah, berkahi rizki untuk membayarnya ya Allah. Amin. Usahanya tidak maju-maju ya Allah. Berkahi hidupnya.
ridhoi hidupnya. Amin. Dan jika ada yang belum berjodoh, ya Allah, jodohkan mereka dengan orang-orang yang Engkau ridhoi, soleh dan soleha. Jika ada yang belum pernah umroh dan haji, ya Allah, panggil mereka, ya Allah. Panggil jamaah NBO untuk umroh dan haji, ya Allah. Amin. Agar mereka meyakini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, jadikan kami saudara melalui NBO sampai di surga-Mu. Amin. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika lizzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin, ayah bunda, tuan puan, tuan guru, murid ini mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Sampai bertemu karena Allah di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan tausiah serta doa-doa yang dihantarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan saya pun mohon maaf lahir batin Ustadz apabila di dalam menyelenggarakan acara ini terdapat kekurangan di dalamnya. Nah baiklah Prof. Suryadi, Bapak dan Ibu, para peserta ngaji bareng online, dengan berakhirnya doa yang dihantarkan oleh Ustadz Fadlan, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi Ustadz ya, insya Allah nanti kapan kita mampir lagi ke Ustadz. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu ingin melaksanakan terapi herbal di tempatnya Ustadz Fadlan, silakan bisa berhubungan dengan langsung Ustadz Fadlan atau bisa juga bisa menghubungi Ibu Susi, dikoordinasikan oleh Ibu Susi. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir batin. Kita akhiri pertemuan ini. Ustadz, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum